teman-teman sekalian, hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Sesuatu yang hampir tak pernah terpisahkan dari aktivitas kita. Topik tersebut adalah media massa dan media sosial pada kalangan masyarakat. Dalam presentasi ini, kita akan menyelami bagaimana media massa dan media sosial telah membentuk cara masyarakat mengakses informasi, berkomunikasi, dan berinteraksi di era modern ini. Kita akan membahas karakteristik masing-masing dan melihat perbedaan serta persamaannya nih teman-teman. Menelusuri dinamika, hubungan kolaborasi dan kompetisi di antara keduanya, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang yang muncul. Tak lupa juga kita akan membahas mengapa literasi media sangat penting di era digital saat ini. Kita mulai dari media massa. Apa sih media massa itu? Media massa adalah perantara komunikasi yang berfungsi untuk menyampaikan informasi, berita, dan hiburan kepada publik secara simultan. Media massa seperti televisi, radio, surat kabar, dan majalah memiliki karakteristik berupa komunikasi satu arah dengan cakup audiens yang luas. Mereka adalah sumber utama penyebaran informasi yang terverifikasi dan kepercayaan sebelum munculnya media sosial. Media massa memiliki karakteristik yang jelas. Pertama, sifat komunikasi satu arah. Informasi disampaikan dari produsen seperti jurnalistik atau lembaga media kepada audiens tanpa interaksi langsung. Kedua, memiliki jangkauan luas. Sebuah siaran televisi atau artikel berita bisa diakses oleh ribuan bahkan jutaan orang secara bersamaan. Ketiga, media massa dikelola oleh organisasi dengan struktur formal dan pedoman untuk memastikan akurasi dan objektivitas informasi. Keempat, mereka menyajikan berbagai jenis konten, tidak hanya berita tetapi juga opini, analisis, dan hiburan. Dan terakhir, media massa memiliki pengaruh kuat dalam membentuk opini publik. Nah, jika tadi kita berbicara tentang media massa, sekarang mari kita beralih ke media sosial yang telah mengubah landscape komunikasi kita secara dramatis. Media sosial adalah platform digital yang memungkinkan pengguna untuk membuat, berbagi, dan berinteraksi dengan konten dalam berbagai bentuk seperti teks, gambar, audio, dan video. Ini adalah platform komunikasi interaksi berbasis internet yang memungkinkan pengguna menjadi produsen sekaligus konsumen informasi. Media sosial telah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari dan memainkan peran penting dalam komunikasi, interaksi sosial, dan pengembangan informasi di era digital ini. Media sosial sangat berbeda. Pertama, interaktivitasnya tinggi. Pengguna tidak hanya konsumen informasi, tetapi juga produsen konten, dapat membuat postingan, mengunggah foto, dan berdiskusi. Kedua, partisipasi pengguna sangat ditekankan di mana setiap individu bisa berkontribusi dalam pembuatan dan penyebaran konten tanpa batasan formal. Dan yang ketiga, kecepatan penyebaran informasi di media sosial sangat cepat, seringkali dalam hitungan detik, dan berita atau tren dapat menjadi viral. Keempat, pendukung format bergambar, termasuk teks, gambar, video, dan live streaming. Dan terakhir, media sosial memungkinkan pengguna untuk membangun komunitas dan jaringan berdasarkan minat atau tujuan tertentu. Lalu, apa aja sih jenis-jenis media sosial? Nah, ada jaringan sosial seperti Facebook, Twitter, LinkedIn yang memungkinkan pengguna terhubung dari berbagai status atau artikel. Nah, ada juga platform berbagi konten seperti Instagram, TikTok, YouTube yang berfokus pada berbagi foto atau video kreatif. Kemudian ada blog dan forum, di mana diskusi, ruang di mana pengguna dapat menulis artikel atau berpartisipasi dalam diskusi topik tertentu. Dan yang umum kita gunakan sehari-hari yaitu aplikasi pesan seperti WhatsApp, Telegram, Messenger yang memungkinkan komunikasi langsung antar pengguna atau grup. Nah, setelah kita memahami masing-masing, mari kita lihat perbedaan mendasar antar keduanya.
Nih ya, media massa memiliki komunikasi satu arah. Kecepatan penyebaran informasi cenderung lebih lambat. Kontennya profesional dan terverifikasi. Kredibilitasnya tinggi dan partisipasi audien yang pasif. Sementara media sosial adalah interaktif dan banyak komunikasi dari banyak ke banyak. Penyebaran informasi sangat cepat. Kontennya berasal dari pengguna atau user generate content. Nah, gitu ya teman-teman. Namun penting untuk digarisbawahi bahwa hubungan antara media massa dan media sosial menunjukkan adanya komparatif dan kompetisi. Justru hubungan keduanya semakin erat dan dapat dilihat sebagai sinergi yang saling menguntungkan. Media massa sering memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi secara lebih cepat dan menjangkau audiens yang lebih luas. Banyak outlet berita kini aktif di platform media sosial untuk membagikan artikel dan video, sekaligus mendapatkan umpan balik langsung dari pengguna. Sebaliknya, media sosial juga diuntungkan dari beradaan media massa. Konten berita dari media massa cenderung lebih kredibel dan diandalkan, sehingga ketika dibagikan di media sosial akan mendapatkan legitimasi tambahan dan membantu mengurangi penyebaran berita palsu. Meski hubungan sinergis ini menawarkan banyak peluang, ada pula tantangan besar yang harus dihadapi. Salah satu utama adalah penyebaran berita palsu atau hoax dan informasi yang menyelesaikan yang dapat merugikan reputasi media massa dan memecah belah masyarakat. Kecepatan penyebaran di media sosial seringkali menjadi penyebabnya karena informasi menyebar tanpa proses verifikasi ketat. Selain itu, muncul masalah seperti cyberbullying. Cyberbullying, isu privasi, dan polarisasi opini akibat interaksi yang tidak sehat platform media sosial. Melihat kompleksitas ini, satu hal yang sangat krusial di era sekarang adalah literasi media. Literasi digital yang memadai dituntut agar media dapat digunakan secara bertanggung jawab. Penting bagi media massa untuk menjaga standar jurnalistik dan keakuratan informasi. Di sisi lain, pengguna media sosial juga perlu dilatih untuk berpikir kritis dan memverifikasi sumber informasi sebelum menyebarkannya. Kita harus menjadi konsumen media yang cerdas dan kritis. Kedepannya, media massa dan media sosial akan terus berinteraksi dan membentuk ekosistem informasi yang kompleks. Sinergi kedua, media ini mampu memperkuat penyebaran informasi, meningkatkan interaktivitas, dan memperluas jangkauan komunikasi di masyarakat. Namun, tantangan besar yang dihadapi berupa penyebaran berita palsu serta penyalahgunaan media sosial harus terus diatasi melalui peningkatan literasi dan penguatan standar jurnalis. Pada akhirnya, baik media massa maupun media sosial hanyalah alat. Dampaknya tergantung pada bagaimana kita menggunakannya. Demikian pengembangan hubungan yang sehat dan bertanggung jawab antara media massa dan media sosial akan mampu mendukung terciptanya masyarakat yang lebih informatif, kritis, dan demokratis. Demikian presentasi dari kami mengenai media massa dan media sosial pada kalangan masyarakat. Semoga bermanfaat dan membuka wawasan kita semua. Terima kasih banyak kepada Bapak, Ibu, pemirsa, dan teman-teman sekalian. Kami persilakan jika ada pertanyaan.